فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Tuhfatul Ashab, seperti biasanya beberapa hadis yang sudah kita baca sebelumnya setorkan terlebih dahulu. Tafadhalu. Na'am, ahsantum barakallahu fika, a'anakumullah. Dilancarkan yang belum lancar ya. Sekarang kita akan memasuki halaman 85. Disimak baik-baik yang punya kitab. Yang tidak punya kitab bisa dengarkan dan juga menyimak sebelahnya. Qala al-mu'allif asbahullah istihbabut ta'awun fis safar. Dianjurkannya untuk ta'awun, tolong menolong dalam perjalanan safar. Tolong menolong mencakup ketika saudaranya kendaraannya rusak, kemudian milik dia masih bagus dan ada ruang, boleh dia ikutkan di kendaraannya kalau memungkinkan. Atau dia punya bekal lebih, saudaranya kehabisan bekal, maka dia ta'awun dengan saudaranya memberi. Jangan nunggu saudaranya minta. Karena trik di dalam menghindari tasawul adalah orang yang punya kelebihan harta, dia sadar diri untuk menginfakkan sebelum diminta orang lain. Dan orang yang diuji dengan kemiskinan atau ekonomi yang rendah, yang sulit, maka tetaplah dia bersabar, jangan sampai dia meminta. Sehingga semuanya teratasi. Paham ya? Semuanya apa? Teratasi. Yang ekonominya susah, dia tetap sabar dan tidak meminta. Kemudian yang ekonominya melimpah, dia sadar diri, dia mensedekahkan hartanya tanpa harus diminta. Faham maksudnya? Naam. Kita lihat hadisnya pertama jelas. Karena ta'awun dalam perkara yang baik, perkara yang terpuji, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan tolong menolonglah kalian dalam perbuatan kebaikan dan ketakwaan, dan jangan kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ketika orang safar perlu bekal, saudaranya kehabisan bekal, dia kasih bekal. Ketika dia safar, kendaraannya masih ada yang kosong dan memungkinkan saudaranya enggak dapat kendaraan, dia masukkan, dia ikutkan dalam kendaraannya. Itu termasuk ta'awun. Termasuk apa? Ta'awun. Kita lihat hadisnya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, diharapkan tangannya di atas ya. Enggak ada yang main pena wala main pensil. Sudah tak ingat berkali-kali, itu doyak, sia-sia. Ujung-ujungnya enggak fokus, enggak serius mempelajari dan memperhatikan. Paham ya? Tangannya pastikan profesional sportif. Kita lihat hadisnya barakallahu fik. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala man kana ma'ahu fadlu dhahrin falya'ud bihi 'ala man la dhahra lah wa man kana lahu fadlun min zadin falya'ud bihi 'ala man la zada lah. Rawahu Muslimun. Kami artikan,
Dari hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu anhu, sahabiyun jalil minal muksirina fi riwayatil hadis. Sahabat yang mulia termasuk dari kalangan sahabat yang paling banyak riwayat hadisnya. Pantunnya yang keras. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Antum? Naam, yang belum hafal dihafalkan. Antum dah hafal Yusuf? Zaki dah hafal? Ayo bismillah. Naam, antum hafal Ibrahim? Bismillah. Ayo, antum? Wa Jabirun? Naam, ahsantum barakallahu fiik. Yang belum hafal dihafalkan ya. Karena itu sering muncul, sering kita jumpai, terkhususkan ketika bahas mustalahul hadis, penyebutan para sahabat yang paling banyak riwayatnya, seringnya pantun itu yang dinukilkan. Dari hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu anhu, na'am barakallahu fiikum. Dari hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qaal, beliau bersabda, barang siapa yang dia memiliki kelebihan kendaraan, dhahrin itu kendaraan, karena zaman dahulu kendaraan itu onta, kemudian keledai atau kuda. Nah, mana yang dinaikin? Di punggungnya. Sehingga dhahrin itu punggung. Itu maksudnya. Kalau untuk terjemahannya kendaraan. Jadi zaman dahulu kalau ada orang naik kuda, naik onta, lebih belakangnya mesti ada kelebihan. Ada orang musafir diajak, fadhal, naik di atasnya kalau memungkinkan. Kalau zaman sekarang kan mobil. Sehingga kita terjemahkan kendaraan yang diumum. Paham ya? Barang siapa yang bersama dia atau dia memiliki kelebihan kendaraan, maka hendaknya dia memberikan kepada saudaranya atau kepada orang yang tidak punya kendaraan. Ngartikannya gitu. Falyu'ti man falyu'ti. Paham ya? Maka hendaknya dia memberikan kepada saudaranya yang tidak punya kendaraan. Maksudnya memberikan ruang. Bukan kendaraannya dikasih dia itu hadiah, bukan. Tapi memberikan ruang. Ruang itu tempat. Paham maksudnya ya? Kalau zaman sekarang dikenal boncengan. Diboncengkan gitu loh istilahnya ya, ikut serta. Paham maksudnya? Bukan kendaraannya dikasihkan dia, bukan. Paham maksudnya? Nah, karena maksud fadl, sisa ini masih sisa tempat. Paham maksudnya ya? Kendaraannya belum penuh, masih ada sisa ruang, sisa tempat. Nah, ajak saudaranya tadi. Itu maksudnya. Yang dijelaskan oleh para ulama mengenai apa? Makna fadl, yaitu kelebihan. Wa man kana lahu fadlun min zadin, dan barang siapa yang dia memiliki kelebihan bekal, zat bekal artinya, faly'ud bih 'ala man la zadalah, maka hendaknya dia memberikan kepada orang yang tidak punya bekal. Ta'awun berarti kan safar bareng misalkan. Saudaranya ini si A ini habis bekalnya, si B bekalnya masih banyak, melimpah. Si B ta'awun dengan si A memberikan. Paham ya? Nah, seperti itu ta'awun namanya dalam safar. Karena perjalanan safar tuh pasti letih, capek, iya kan? Perbekalan kadang ada yang sedikit dia bawa, kehabisan. Nah, saudaranya yang dia punya kelebihan bekal, hendaknya dia memberikan kepada saudaranya yang kehabisan bekal. Ta'awun. Paham ya? Ini bukan tasawul, ta'awun. Karena ini dia memberikan, bukan diminta. Sudah paham ya? Anjuran. Qala al-mu'allif asbahullah berikutnya, istihbabut takbir 'inda thulu' fil jibal wa tasbih 'inda nuzul. Ini bagus sekali nih ya. Karena kadang-kala mungkin kita diam ternyata ada zikirnya. Ketika naik bacanya takbir Allahu Akbar, ketika turun subhanallah. Kita lihat dianjurkannya takbir Allahu Akbar 'inda thulu' ketika naik. Jadi ketika antum berjalan, naik motor, naik mobil, jalan kaki, ketika naik Allahu Akbar.
Paham? Fil jibal, di pegunungan, naik pegunungan atau naik tempat yang tinggi. Paham? Wa tasbih dan nuzul, dan bertasbih ketika turun. Atau naik gunung, takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ketika turunnya subhanallah. Subhanallah. Ini maksudnya anjuran, bukan wajib, anjuran. An Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala kunna idza sa'idna kabbarna wa idza nazalna sabbahna, rawal Bukhari. Dari hadis Jabir bin Abdullah, Abu Abdullah radhiyallahu anhu, sahabiyun jalil minal muksirin fi riwayatil hadis. Pantunnya, Naam, jadi yang belum hafal dihafalkan ya. Wa Jabirun wa zawjatun Nabi, Jabir bin Abdullah masuk, sahabat yang mulia, Abu Abdullah kunyahnya. Dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, dahulu kami apabila sa'idna itu naik di suatu tempat, sa'idna itu naik atau mendaki, tahu mendaki antum? Mendaki, naik di suatu tempat, kabbarna, kami pun takbir, Allahu akbar. Wa idza nazalna, dan apabila kami turun, sabbahna, kami bertasbih, subhanallah. Paham ya? Ini namanya zikir, anjuran. Paham ya? Antum naik, Allahu akbar. Ketika turun, subhanallah. Mafhum insyaallah? Naam. Berikutnya ada dua hadis bab ini ya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa juyushuhu idza alaw as-sanaya kabbaru wa idza habatu sabbahu, rawahu Abu Dawud wa sahahahu Al-Albani rahmatullahi alaihi. Artinya dari hadisnya Abdullah Ibnu Umar, Abu Abdurrahman, Abdullah bin Umar, Abu Abdurrahman, sahabiyun jalil minal muksirina fi riwayatil hadis. Pantunnya, Naam, ahsanta barakallahu fiik. Syahidnya mana? Abu Hurairah tayalihi Ibnu Umar. Masuk. Paham ya? Sahabiyun jalil, sahabat yang mulia. Seorang sahabat, bapaknya adalah sahabat yang mulia juga. Yaitu siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, dahulu an-Nabi SAW dan tentara-tentaranya, juyush itu tentara. Paham ya? Nah, atau kadang dikenal pasukan perang. Tapi jaisun juyus itu artinya tentara kalau terjemahannya ya. Nah, dahulu Nabi SAW dan para tentaranya apabila mereka alau naik as-sanaya di pegunungan, sana itu pegunungan, tempat tinggi, dataran tinggi, kabbaru, mereka bertakbir, Allahu akbar. Wa idza habatu ay nazalu sabbahu, dan apabila mereka habatu itu nazalu artinya apabila mereka turun mereka bertasbih, sabbahu. Subhanallah. Mafhum insyaallah? Ini zikirnya. Jadi kalau naik ke gunung, di pegunungan atau dataran tinggi dia naik, takbir Allahu akbar. Ketika turun, ucapan apa? Subhanallah. Mafhum? Ini takbir, tasbih, ini zikir. Qala al-mu'allif wasabahullah, istihbabu wasiyatil musafir bi taqwallahi ta'ala wa du'a lah. Sahih. Walaupun jangan doa yang lain, ini yang disebutkan di sini ya. Di antara doanya apa ketika antum mau safar, ya kan? Kemudian atau antum hendak berpisah dengan saudaranya yang mau safar, apa doanya? Raihan, hafal enggak? Misalkan antum dipamitin orang mau safar. Antum barakallahu fiik mendoakan orang tadi. Apa doanya? Fi amanillah, singkat banget fi amanillah. Fi amanillah bagus, semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan keamanan kepadamu atau senantiasa engkau berada di keamanan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi doa yang dianjurkan, astaudi'ullaha amanataka wa dinaka wa khawatim amalik.
Paham ya? Nah, sering dengar itu kan? Jadi kalau antum berpamitan ya kan, kemudian atau ada orang yang berpamitan dengan antum, dia hendak safar, dia hendak pergi jauh, hendak merantau misalkan, atau dia hendak pergi ke negeri seberang misalkan jauh. Antum doakan tadi. Astaudillaha amanataka wa dinaka wa khawatim amalika. Artinya apa? Aku titipkan kepada Allah amanahmu, agamamu, dan akhir daripada amalanmu. Maksudnya akhir amalan yang dia lakukan. Paham ya? Maksudnya adalah akhir kehidupan dia, amalannya baik buruknya itu dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Astaudillaha amanataka atau astaudillaha amanataka wa dinaka wa khawatim amalika. Paham ya? Nah, itu doa ketika antum mendoakan saudaranya yang hendak safar. Jabat tangan biasanya kan, pamitan kan, antum doakan dari itu. Astaudillaha amanataka wa dinaka wa khawatim amalika. Aku titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala amanahmu, agamamu, dan akhir penutup kehidupanmu. Maksudnya akhir penutup kehidupanmu, amalan terakhir yang dia lakukan. Faham maksudnya? Itu di antara doanya. Di sini istihbabu, dianjurkannya wasiatul musafir, orang yang hendak safar memberikan wasiat bittaqwallah, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa du'alah, dan mendoakan untuknya. Kita lihat hadisnya biar tambah jelas. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala ya Rasulullah, inni uridu an usafira fa'ausini. Qala 'alaika bittaqwallah wat-takbir 'ala kulli syarafin. Falamma an walla ar-rajul qala Allahumma twi lahul ard. Wa fi riwayah al-bu'da. Al-arda ini dalam riwayat yang lain al-bu'da. Wa hawwan 'alaihi as-safar. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa hasanahu Al-Albani rahmatullahi alaihi. Artinya, diperhatikan ya artinya ya. Dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya ada salah seorang berkata, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ingin safar, uridu an usafir, aku ingin safar. Fa'ausini, maka berilah wasiat kepadaku. Ya, jadi wasiat, nah dianjurkannya memberikan wasiat kepada orang musafir, orang yang hendak safar, dengan wasiat apa? Takwa. Karena wasiat yang paling indah, yang paling bagus, dan itu yang diwasiatkan oleh Allah Ta'ala dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah ketakwaan di antaranya. Ya kan? Wasiat ketakwaan. Kalau dalam Al-Qur'an, apa dalam Al-Qur'an? Wa laqad wassayna alladziina utul kitaba. Naam. Artinya apa? Artinya barakallahu fiik, dan sungguh kami telah mewasiatkan kepada orang-orang yang diberi ahlu kitab, yaitu al-yahud nasara dan orang-orang sebelum kalian, agar apa? Anittaqullah, agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wasiatnya itu. Kemudian Rasulullah SAW juga berwasiat di hadis yang lainnya, hadisnya Irbad dan Sariyah Abu Najih radhiyallahu anhu, ketika itu Rasulullah mengatakan usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Jadi wasiat ketakwaan luar biasa. Karena ketakwaan ini sebaik-baik bekal di akhirat. Jadi bekal yang terbaik di akhirat bukan harta wala tahta wala wanita, tapi bekal berupa ketakwaan. Apa dalilnya Hizam? Nah, fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekallah kalian, carilah kalian bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik perbekalan itu adalah ketakwaan. Dan ketakwaan juga sebaik-baik apa? Pakaian seorang hamba. Wa libasut taqwa dzalika khairun. Dan pakaian ketakwaan itu yang terbaik. Pakaian ketakwaan itu yang terbaik. Paham ya? Naam. Mafhum insyaallah? Ayo, kita lihat. Waktu itu ada salah seorang berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya aku ingin safar, berilah aku wasiat. Kemudian Rasulullah SAW berikan wasiat, alaika bittaqwallah
Wajib atas engkau untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Wa laqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Dalam Al-Qur'an itu ya. Dan sungguh kami telah wasiatkan kepada orang-orang sebelum kalian dan kepada kalian semuanya agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna takwa? Apa di antara definisi takwa, Raihan? At-taqwa huwa an yaj'al al-insanu bainahu wa baina 'adzabillah wiqayatan bi fi'li awamirihi wastinabi nawahihi. Itu definisi takwa yang sering disebutkan. Sana ada lagi seperti Al-Imam Tariq bin Habib dengan definisi yang lain. Cuman ini yang sering kita dengarkan. Paham ya? Bahwasanya at-taqwa huwa an yaj'al al-insanu bainahu wa baina 'adzabillah wiqayatan bi fi'li awamirihi wastinabi nawahihi. Artinya ketakwaan itu adalah definisi takwa itu adalah seseorang menjadikan antara dirinya dan antara adab Allah, paham ya, wiqayatan. Paham ya? Apa ya? Tameng, benteng. Jadi seorang menjadikan antara dirinya dengan adab Allah Ta'ala sebuah benteng atau tameng. Dengan cara apa? Dengan cara mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Paham? Itu ketakwaan. An yaj'alal insanu bainahu wa baina 'adzabillah wiqayatan bi fi'li awamirihi wastinabi nawahihi. Mafhum? Naam. Wa takbir 'ala kulli syarafin. Dan juga wasiat berikutnya agar hendaknya engkau bertakbir setiap tempat yang apa? Yang tinggi. Syaraf itu tinggi tempatnya. Paham ya? Nah, wala tadak qabran musyrifan illa samitah. Musyrifan itu yang meninggi. Paham ya? Nah, dan hendaknya engkau bertakbir pada setiap tempat yang tinggi. Allahu akbar. Lafadznya Allahu akbar ya takbirnya. Falamma an wallar rajul, kemudian tatkala orang tersebut mulai berpaling, maksudnya udah berangkat itu pergi, qala, kemudian beliau berkata Allahumma atmilahul arda. Rasulullah mendoakan kepada orang tadi. Rajul ini siapa ya? Majhul ya tadi ya. Sahabat tapi enggak diketahui namanya, majhul nih. Gimana nih ilman? Bahaya enggak kira-kira majhul jahalah sahabat ini? Majhulnya sahabat, gak dikenal nama sahabat, gak diketahui siapa namanya. Kira-kira bahaya enggak? Enggak bahaya? Kenapa enggak bahaya? Apa kaidahnya? Udah kita ngerti kan? Apa? Coba antum ingat antum, tarik. Jahalatus sahabah la tadur. Lanjutkan. Kenapa kok enggak la tadur? Naam, ahsan, tabarakallahu fiik. Itu dihafalkan ya. Jahalatus sahabah la tadur. Li'anna sahabah kulluhum udul. Dihafalkan itu. Jadi tidak diketahuinya namanya sahabat itu enggak membahayakan dalam suatu riwayat. Kenapa? Karena semua para sahabat udul semuanya. Semuanya memiliki sifat adalah, semua para sahabat penduduk surga. Ada enggak sahabat enggak masuk surga? Enggak ada. Semuanya penduduk surga, baik yang dinaskan beserta nama-namanya atau yang dengan lafaz umum. Paham ya? Dalam surat At-Taubah itu kan, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar ila akhir ayat. Disebutkan situ umum. Semua para sahabat dari kalangan yang terdahulu masuk Islam, dari kalangan muhajirun, dari kalangan ansar, semuanya penghuni surga. Mafhum? Jadi kalau antum jumpai di sini, enggak usah bingung, ini rajul Ustaz, siapa namanya? Enggak diketahui majhul ini. Kalau sahabat enggak usah dipertanyakan lagi. Disebutkan dalam syarahnya namanya atau tidak enggak bahaya. Paham ya? Nah, jahalatus sahabah la tadur, li'anna as-sahabah kulluhum udul. Nah, dikondisikan faedah itu ya.
Akhirnya ketika orang tadi walla itu artinya dhahaba. Falamma an dhahaba ar-rajul. Kemudian tatkala orang tersebut yang minta wasiat hendak pergi, walla itu dhahaba. Qala, kemudian Rasulullah mendoakan, Allahumma tuwilahul arda, ya Allah lipatkanlah untuknya bumi. Dalam riwayat al-bu'da, ya Allah dekatkanlah jarak yang jauh itu untuknya. Jadi kalau bumi dilipat kan semakin dekat kan? Sehingga riwayat yang lain al-bu'da. Jadi Rasulullah mendoakan agar safarnya itu jaraknya walaupun jauh nampaknya dekat itu loh. Jadi pahami ya? Nah, jadi bumi yang seluas itu Rasulullah berdoa agar apa? Agar Allah Ta'ala melipat bumi tadi, sehingga orang ini safar dengan selamat dan cepat. Dalam riwayat al-bu'da. Jadi maksudnya bagaimana? Kalau bu'da berarti qarib artinya. Paham? Wa illa itwi artinya lipat. Paham? Ya Allah dekatkanlah jarak yang jauh itu untuknya. Wa hawwin 'alaihi safar, dan mudahkanlah untuk dia perjalanan safar. Hawwin itu artinya sahil. Paham ya? Hawwin artinya sahil, mudahkanlah. Ini doanya. Jadi kalau mendoakan orang yang hendak safar, walaupun dia enggak dengar pun doanya nih, Allahumma tmillahul ard atau Allahumma tmillahu al-bu'da wa hawwin 'alaihi safar. Pendek doanya. Paham ya? Nah, jadi mendoakan. Kita ambil satu lagi. Qala al-mu'allifu asbabullah as-safaru min asbabi istijabati du'a sahih. Safar merupakan sebab-sebab dikabulkannya doa. Jadi kalau antum safar berdoa, termasuk waktu dan tempat ketika antum apa? Safar tersebut dikabulkannya doa. Kapan ini? Idza istama'a asy-syurut wa intafal mawani'. Ingat-ingat kaidahnya. Kapan akan dikabulkan doa? Kalau terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang apa? Penghalang-penghalangnya. Antum lihat, na'am wa dzakara ar-rajula. Suatu ketika Rasulullah menyebutkan ada salah seorang, wa dzakara ar-rajula, menyebutkan salah seorang yang orang tersebut dalam kondisi apa? Safar. Kemudian apa? Pakaiannya penuh dengan debu, maksudnya kotor lah. Padahal ini udah apa? Tanda-tanda dikabulkan doa kan? Kemudian menadahkan kedua tangannya kemana? Ke arah langit. Ya Rabb, ya Rabb, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Berpotensi dikabulkan kan awal mulanya? Naam. Ternyata ada penghalangnya. Apa penghalangnya? Wa mat'amuhu haram, wa masrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lidzalik. Ternyata ada penghalangnya. Jadi harus ingat ini. Memang ada waktu dikabulkan doa, tapi pastikan penghalang enggak ada gitu loh. Paham ya? Walaupun dia berdoa seperti malam terakhir, tapi apa? Ya, pakaian yang dia pakai dari hasil riba, ya kan? Minuman yang dia minum khamr. Haram enggak berarti? Haram. Kemudian barakallahu fiik, dia dikasih makan dari harta yang haram. Berdoa seperti malam terakhir padahal. Dikabul enggak kira-kira? Enggak dikabulkan. Fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana mungkin dikabulkan? Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dikasih makan dari harta yang haram, maka penghalang-penghalangnya harus dihilangkan dulu. Biar apa? Terpenuhi syaratnya, kemudian hilang mawani'nya. Idza istama'atis syurut wantafatil mawani'. Terpenuhi syaratnya, hilang penghalangnya, masuk. Paham ya? Naam. Kita lihat kapan saja waktunya orang dikabulkan doanya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna. Masyaallah, lihat ini. Ini kesempatan ya, seperti ini dalam artian kesempatan berdoa dengan doa-doa yang tentunya doa kebaikan. Nah, barakallahu fi, kalau masih ada berpotensi orang yang mendolimi kita itu ada potensi untuk baik, doakan agar mendapatkan hidayah. Kita lihat. Da'watul madlum 1. Wa da'watul musafir 2. Wa da'watul walid ala waladihi. Rawi Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu al-Albani wal Hajuri fi ahkamil safar, fi ahkamis safar. Kita artikan barakallahu fi. Dari hadisnya Abi Hurairah anhu, siapa namanya Abu Hurairah anhu? Yusuf Abu Hurairah anhu, siapa namanya? Akh Yusuf. Santai aja. Kalau jawab itu santai. Freshkan pikirannya, turunkan dikit
asam lambungnya, ya kan? Jawab. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Jadi antum atau kita kalau dapat pertanyaan jangan kaget. Karena kaget itu berpeluang untuk lupa biasanya. Paham ya? Santai aja. Slow, freshkan pikirannya, apa pertanyaannya, jawab kalau bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab, Allah alam, selesai. Ya kan? Nah, Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Beliau juga termasuk dari kalangan apa? Sahabat yang paling banyak riwayat hadisnya. Kita lihat, qala beliau berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salatu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna." 3 doa. Berapa? 3 doa yang dikabulkan, tidak ada keraguan lagi pada 3 doa tersebut. 1, da'watul madlum. Doanya orang yang terdolimi. Makanya Rasulullah wanti-wanti Mu'adz bin Jabal. Waktu mengutus Mu'adz bin Jabal dakwah ke mana? Ke negeri Yaman. Beliau mengatakan wattaqid da'watul madlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Waspadalah kamu, berhati-hatilah kamu dengan doanya orang yang terdolimi, karena tidak ada antara doa tersebut dan orang yang doa orang yang terdolimi dan Allah Ta'ala penghalang, enggak ada penghalang, dikabulkan. Terus bagaimana doanya? Doa kejelekan atau doa bagaimana? Kalau orang yang mendolimi ini masih berpotensi untuk kebaikan, doakan agar mendapatkan hidayah. Tapi kalau dia berhak mendapatkan balasan, cara mendoakannya umum lebih bagus. Allah mentakmin hum bima istahaq. Ya Allah, hukumlah dia dengan yang layak untuk dia dapatkan. Sehingga kita pun tidak berlebihan, Allah Ta'ala yang lebih tahu yang layak untuk dia apa hukumannya gitu loh. Paham ya? Misalkan antum lagi jalan copet misalkan. Zalim enggak yang mencopet itu? Zalim. Antum lagi santai, tenang, tiba-tiba apa? Nah, barakallahu fiik, diambil uangnya misalkan. Zalim. Nah, kalau dia orang-orang ini berbuat zalim ini masih berpotensi untuk baik, doakan agar mendapatkan hidayah. Paham ya? Jadi bukan doa kejelekan yang membuat dia itu rusak. Itu lebih baik. Kecuali memang orang ini udah terkenal nih, preman ini. Suka begal, suka ngerampok, suka nyuri, antum kecurian. Doakan dengan doa yang umum tadi itu. Ya Allah, Allahumma taqim minhu bima yastahiq. Ya Allah, berilah dia hukuman dengan yang layak untuk dia dapatkan. Sehingga Allah Ta'ala beritahu apa hukumannya gitu loh. Paham ya? Nah, seperti itu. Ya kadang-kadang orang terbawa emosi, doanya mungkin aneh-aneh ya. Ya Allah, hancurkan sehancur-hancurnya ya Allah misalkan. Itu kan ya namanya doa orang yang terdolimi ya kan? Nah. Lihat orang yang mendolimi ini bagaimana? Kalau masih ada potensi terbaik, doakan yang lebih baik, hidayah atau semisalnya. Paham ya? Yang kedua, wa da'watul musafir, doanya orang yang safar. Antum ketika safar pergi berdoa, ya Allah, lancarkan rezeki kami ya Allah, mudahkanlah urusan kami ya Allah, masukkanlah keluarga kami ke dalam surgamu ya Allah. Doa yang bagus ketika musafir. Paham ya? Ya Allah, lancarkanlah rezeki orang tua kami ya Allah. Doanya orang yang musafir, syahidnya. Yang ketiga, wa da'watul walid ala waladihi, hati-hati. Sama ortu jangan pernah durhaka. Tahu ortu antum? Orang tua. Jangan pernah durhaka. Apalagi sama ibu, jangan. Ibu itu yang pernah melahirkan kita-kita ini. Dulu kita-kita ini kalau seandainya enggak ada ibu, mana ada? Enggak ada. Iya kan? Kita-kita ini ada di antaranya pertama jelas tentang takdir Allah, yang kedua karena ibu. Makanya ketika sudah dilahirkan, ya kan, disusui, ditimang-timang, ya kan, ketika nangis didiamkan, dibikin dia diam, paham ya? Bukan didiamkan, ditinggal pergi, bukan. Begitu besar, ya kan, ketika masih kecil dimandiin, ya kan, ketika sudah besar durhaka, jangan. Ibu, ingat-ingat ibu. Makanya Rasulullah SAW ketika itu ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, man ahakun nas bihusni sahabati, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak aku berbakti kepadanya? Apa kata Rasulullah SAW? Ummuk, ibumu, sumaman. Ummuk, ibumu, sumaman. Ummuk, ibumu. Berapa kali? 3 kali. Sumaman, qala summa abu, kemudian baru bapakmu. Berarti kalau sama bapak ngelawan Ustaz? Enggak juga. Bapakmu itu yang nyari nafkah, ya kan? Bukan berarti ngelawan, bukan. Orang tua ini dua-duanya bapak ibu tuh harus kita berbakti kepadanya. Namanya cuman ibu ini kenapa dikasih 3? Karena perjuangannya gitu loh. Antum kalau nggak percaya, mungkin antum ketika pulang yang masih ada ibu ya, pulang tanya ibu antum bagaimana perjuangannya ketika melahirkan. Luar biasa perjuangannya antara hidup dan mati.
Kita nggak merasakan, kita laki-laki, yang merasakan hanya perempuan yang pernah melahirkan. Coba perjuangannya bagaimana? Kemudian ketika masih di dalam kandungan, berapa bulan biasanya dalam kandungan? Muhammad? 9 bulan dalam kandungan ibu, itu normalnya. Kadang 8 bulan ada yang lahir juga ada. Ada yang 9 bulan lebih sedikit, ada yang lahir. Paham ya? Cuman normalnya 9 bulan kan? Nah, selama 9 bulan kita ini dulu di dalam ngapain? Ya kan? Siapa yang berikan nutrisi, gizi, dipilihkan makanan-makanan yang baik untuk anaknya di dalam itu siapa? Ibu. Ibu. Enggak mungkin kalau ibu ibu yang baik loh ya, enggak mungkin yang nekat minum racun, enggak mungkin. Paham ya? Demi anaknya. Begitu lahir, besar durhaka. Berani ngelawan. Jangan. Jangan ya, jangan. Hormati orang tua, terkhususkan ibu. Paham ya? Disuruh oleh ibunya, anakku tolong dibantu ini. Siap, bismillah. Selama itu apa? Kebaikan. Paham ya? Kalau bapak bagaimana? Bapak juga punya hak. Mereka yang nyari nafkah, mereka yang berikan nafkah pada keluarganya itu. Sehingga, nah barakallahu fiik. Nah, kenapa kok ibu ditekankan 3 kali jadi haknya? Karena luar biasa perjuangannya. Mulai dari melahirkan, kemudian merawat, membesarkan, mendidik. Kadang orang tua itu ya, seorang ibu dan bapak itu beda didikannya. Ketika masih kecil, ibu biasanya lebih apa? Lebih sabar mendidik anaknya daripada bapaknya. Ini benar loh ya. Ini yang mungkin antum-antum belum pernah jadi bapak-bapak kan. Nah ini seorang bapak biasanya mungkin gendong anaknya padahal cuma berapa? 10 kilo lah, ya kan? Itu nggak tahan, paling-paling beberapa menit dikasihkan istrinya atau ibunya lagi. Tapi bawa beban yang berat, 50 kilo kuat dia. Tapi kalau anak, beda kan? Tapi seorang ibu, masya Allah, anaknya udah besar, ketika masuk angin digendong, ya kan, ditimang-timang. Itu pun bukan hanya 10 menit loh, kadang 1 jam kuat seorang ibu itu, setengah jam, seperempat jam kuat. Bapak kuat nggak kira-kira? Coba bandingkan, kalau antum lihat, bagaimana? Gendongnya seorang ibu dan gendong seorang bapak, lebih tahan ibu. Padahal bapak ini kalau bawa semen 2 sak pun kuat. Tapi kalau gendong anak, ini terbukti loh ya, anak bukan omong kosong loh ya, fakta dan realita. Paham ya? Nah, tanya kalau nggak percaya, bener nggak? Kalau bawa semen 2 sak kuat dia, tapi kalau gendong anaknya, yang paling-paling 10 kilo aja beratnya, itu nggak kuat lama. Kasihkan istrinya lagi, kasihkan ibunya lagi. Paham ya? Nah, perjuangan seorang ibu, ingat-ingat, durhaka haram. Lihat, dan doanya seorang orang tua kepada anaknya dikabulkan. Makanya dengan berani. Jangan menjadi apa? Anak durhaka, jangan. Doakan kebaikan. Anak itu aset. Apa itu aset? Apa itu artinya aset? Harta simpanan. Harsim, harta simpanan itu aset yang paling berharga. Anak itu. Makanya kalau jadi anak soleh, itu nanti apa berharganya? Ketika orang tua sudah meninggal dunia, dia mendoakan orang tuanya, mendoakan kebaikan orang tuanya. Tapi kalau anaknya durhaka, wal'iyadzubillah, malah justru berharap orang tuanya segera meninggal. Tujuannya apa? Agar cepat dapat warisan. Allahul musta'an. Allahumma sallim. Lihat 3 keadaan yang dikabulkan doanya tidak diragukan lagi. Doanya orang yang terzalimi, doanya orang yang musafir, doanya orang tua kepada anaknya. Makanya antum nggak salah kadang minta doa, tolong doakan ya Pak, tolong doakan ya Bu, doakan kebaikan, orang tua mendoakan anaknya. Paham ya? Nah, wallahu alam shawab yang kita ambil, semoga mudahkan menghafal semuanya. Kalau enggak semuanya, salah satu di antara hadis tersebut dihafalkan. Nasallahu as-salamata wal afiyah, walhamdulillahirabbil alamin.